Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Ya, ini merupakan materi PKWU kelas 10 semester 1. Oke? Nah, kita langsung saja ya ke materi. Apa yang kalian pertama kali pikirkan tentang Indonesia? Ya, mungkin banyak sekali ya yang terpikir di benak kita. Tapi kalau kita lihat peta ya, ada satu peta yang menggambarkan persebaran etnik budaya ya di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ada banyak sekali etnik atau suku bangsa di Indonesia. Jadi Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat luas. Nah, menurut data di BPS tahun 2010 ya, ini terdapat lebih dari 1000 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau lebih tepatnya ada 1340 suku bangsa. Banyak sekali ya. Bahkan di Riau aja ya itu terdapat banyak sekali suku kan. Dan nggak usah kita bicara suku Bugis, suku Melayu, suku Banjar, dan lain-lain yang memang jelas berbeda. Bahkan di satu suku saja itu biasanya terdapat banyak sub-sub suku ya, yang punya budaya berbeda-beda. Misalkan orang Melayu di Kampar itu pasti beda dengan orang Melayu yang ada di Bengkalis, di Inhil, dan lain-lain ya. Jadi itu menunjukkan betapa luasnya, betapa beragamnya budaya di Indonesia. Nah, kalau kita bicara budaya, atau lebih khususnya budaya tradisional ya, atau budaya lokal, budaya tradisi, secara umum kita bisa bagi jadi dua jenis. Pertama, kita bisa katakan ada namanya budaya non-benda. Dan yang kedua pasti budaya benda ya, atau yang biasanya juga berbentuk artefak atau objek budaya. Jadi budaya non-benda dan budaya benda. Nah, di semester 1 ini kita akan lebih fokus membahas tentang budaya non-benda. Oke? Nah, apa itu budaya non-benda? Ya, banyak. Budaya-budaya non-benda itu intinya adalah budaya yang dihasilkan oleh masyarakat dalam bentuk bukan benda. Contohnya pantun, ya. Nih, pantun-pantun Melayu kuno itu sangat cantik dan sangat indah kata-katanya ya. Misalkan katanya seperti ini, disitulah letak padang pahlawan, dekat dengan si taman bunga. Datuk Hang Tuah pernah berpesan, takkan Melayu hilang di dunia. Wah, indah sekali ya. Bukan ikan hiu makan tomat. Itu bukan pantun yang memenuhi kaidah-kaidah pantunnya. Tapi kita tidak bahas tentang pantun itu seperti apa ya. Yang jelas contohnya budaya non-benda itu pantun ya. Apalagi cerita rakyat. Nih ada banyak ini, kita rakyat Nyi Roro Kidul, Tunggal Saruk, Mali Kundang, di Riau ada Batang Tuaka, Batu Belah, Batu Tangkup, dan lain-lain. Ada banyak sekali cerita rakyat di Indonesia, ya. Kemudian ada upacara adat yang juga bervariasi sekali ya, ada banyak sekali, ada lompat batu ya. Kemudian ada juga upacara misalkan di Rohil ada upacara bakar tongkang dan lain-lain. Ada banyak sekali budaya-budaya dalam bentuk upacara adat. Ya, dan ada juga dalam bentuk tarian. Ini semua adalah budaya-budaya yang dihasilkan oleh beragam suku bangsa yang ada di Indonesia dalam bentuk non-benda. Jadi ini bukan benda semuanya kan. Pantun itu bukan benda, cerita rakyat itu bukan benda, upacara adat bukan benda, tarian juga bukan benda. Ini adalah budaya-budaya non-benda yang ada di Indonesia. Oke? Nah, yang berikutnya ini kita bahas sekilas ya. Budaya benda itu apa ya? Contohnya seperti pakaian daerah. Kemudian ada wadah atau tempat-tempat penyimpanan tradisional, senjata tradisional, rumah adat, dan lain-lain. Tapi ini kita bahas lebih detail nanti di semester kedua, oke? Di semester 1 kita lebih fokus ke budaya non-benda. Nah, setiap budaya itu tradisi baik non-benda maupun yang bersifat benda itu dapat menjadi sumber inspirasi untuk dikembangkan menjadi suatu produk kerajinan. Nah, hingga saat ini nih tercatat ada sekitar 4.000 lebih, ya, 4.156 warisan budaya non-benda. Jadi tadi dari pantun, cerita rakyat, tarian dan lain-lain itu ada sekitar 4.156 yang terdata di BPS. Ya, banyak sekali ini 4.000 budaya non-benda yang tercatat di Indonesia. Nah, setiap daerah dapat mengembangkan kerajinan khas daerahnya dengan mengambil inspirasi dari tradisi daerah masing-masing, ya. Nah, kalau misalkan kita bisa mengembangkan tradisi yang ada di Indonesia, khususnya di daerah kita, maka ini akan bisa menjadi suatu kearifan lokal, yaitu local pride, local genius, yang dapat menjadi sumber inspirasi yang tidak habisnya, bahkan bisa dikomersilkan ya kalau kita bisa mengolahnya dengan baik. Oke? Nah, kita lihat
contoh bagaimana sih kita membuat kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non benda. Ya, ini di Kalimantan ya, itu ada burung enggang. Burung enggang ini salah satu yang disakralkan lah, makanya ada tarian enggang di sana. Nah, tarian ini ya kan diambil dari, nah tarian ini ya bisa dibuat berbagai macam kerajinan ya. Kita bisa mengambil inspirasinya misalkan dari kipas-kipas ini, kita bisa buat kipas ya, atau kita buat kerajinan-kerajinan yang lain seperti ini, misalkan kita buat gantungan kunci, tempel, kemudian bisa kita buat juga hiasan kulkas dan lain-lain yang dari tarian burung enggang ini ya. Kemudian seperti ini ya, di Surabaya, di Madura atau di Sumatera Barat juga ada ya tradisi bajak sawah dengan berbau karapan sapi dan lain-lain namanya. Nah, ini kita bisa buat kerajinan seperti hiasan logam miniatur dari logam atau dari benda-benda lain ya. Ini adalah contoh-contoh penerapan pembuatan kerajinan dengan mengambil inspirasi dari budaya lokal non benda. Banyak lainnya, misalkan kalian membuat kerajinan-kerajinan dengan budaya-budaya lokal non benda lainnya ya. Nah, jadi itu saja untuk hari ini sebagai tugas untuk awal sebelum nanti kita masuk ke tahapan pembuatan kerajinannya, praktek ya. Coba kalian list ya, buat daftar jenis-jenis budaya lokal non benda yang ada di Indonesia seluruhnya. Kalau khususnya mungkin kalau kalian bisa temukan yang ada di Riau lebih baik lagi, kan tadi ada 4.000 ya, 4.000 lebih. Coba kalian catat 5 saja, Bapak minta cuma 5 beserta penjelasan singkatnya ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini nanti kalian bikin. Boleh kalian buat dalam bentuk tabel seperti ini, atau bisa buat dalam bentuk paragraf juga, terserah. Misalkan ini ya, budaya non benda. Oh, yang ditambahkan satu lagi asal daerahnya ya. Jadi nomor budaya non benda, asal daerah ya, misalkan dari mana, Sumatera Barat, judulnya itu Malin Kundang ya. Malin Kundang ini kasih penjelasan singkat. Malin Kundang menceritakan tentang seorang anak yang durhaka pada ibunya ya. Pokoknya dengan bahasa kalian sendiri saja, tidak perlu bahasa yang terlalu panjang ya, tidak perlu textbook sekali. Jadi penting kalian paham apa yang kalian kerjakan ya. Kemudian ini ada tarian ya, kalian bisa tuliskanlah tarian-tarian apa yang ada di Indonesia, tari piring ya, tari rantak dan lain-lain ya. Kasih penjelasan singkat beserta asal daerahnya dan lain-lain. Oke, minimal 5 ya. Boleh dalam bentuk cerita rakyat, boleh pantun dan lain-lain, yang jelas semuanya harus beda ya, bervariasi satu dengan yang lain. Sip. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan nanti kita diskusikan di classroom atau bisa tanya-tanya di WhatsApp. Oke, Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.